terhormat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, salam Pancasila. Pada hari Kamis tanggal 7 November tahun 2024, saya akan mengomentari kata Suryo Paloh, tidak ada angin dan hujan, Tom Lembong jadi tersangka. Kata Suryo Paloh selaku Ketua Partai Nasdem, tidak ada angin dan hujan, Tom Lembong jadi tersangka. Pernyataan Suryo Paloh tersebut merupakan kritikan yang disampaikan kepada pemerintah yang menuduh Tom Lembong mengimpor gula putih untuk pengusaha lain. Padahal mengimpor gula tersebut sudah persetujuan kabinet, berarti sudah seizin Presiden Joko Widodo, ditambah lagi alat buktinya belum ada. Dan selama ini masalahnya tidak pernah muncul di tengah-tengah masyarakat. Tiba-tiba Kejaksaan Agung menjadikan Tom Lembong sebagai tersangka. Ada dugaan dijadikannya Tom Lembong sebagai tersangka sebagai pengalihan isu atas akun Pupu Papa milik Gibran Rakabuming sebagai wakil presiden dan masalah umur Gibran Rakabuming belum berumur 40 tahun menjadi wakil presiden, serta masalah Jarod Richard selaku sekretaris Mahkamah Agung menemukan uang di rumahnya sebesar 894 miliar dan emas 51 kg. Berdasarkan hal tersebut yang sering mendapat sorotan dari masyarakat umum, ada dua masalah, yaitu satu, pertama kasus Gibran Rakabuming, ada dua masalah terkait masalah umur menjadi wakil presiden dan masalah akun Pupu Papa milik Gibran Rakabuming Raka, di mana dua masalah umur sangat sering diperbincangkan di tengah-tengah masyarakat terkait Presiden Joko Widodo menjadikan Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden baru berumur 35 tahun. Padahal syarat menduduki jabatan sebagai wakil presiden minimal berumur 40 tahun. Semua itu bisa terjadi karena pengaruh Presiden Joko Widodo mendesak besannya Anwar Usman selaku Ketua Mahkamah Konstitusi atas desakan Presiden Joko Widodo. Anwar Usman selaku Ketua Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan nomor 90 tahun 2023 menjadikan Gibran Rakabuming Raka memenuhi syarat sebagai calon wakil presiden. Padahal putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 tahun 2023 adalah tidak sah, yang melanggar hukum terkait masalah umur karena Gibran Rakabuming Raka baru berumur 35 tahun. Padahal syarat sebagai calon wakil presiden minimal berumur 40 tahun. Hanya saja semua aparat negara termasuk aparat penegak hukum tidak ada yang berani menyatakan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 tahun 2023 adalah tidak sah, mengingat semua aparat negara di bawah Presiden Joko Widodo. Bila sampai ada yang berani menyatakan tidak sah putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 tahun 2023, kemungkinan dicopot dari jabatannya, diganti dengan orang lain yang sejalan dengan Presiden Joko Widodo. Berdasarkan alasan tersebut, semua aparat negara dan aparat penegak hukum menerima saja putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 tahun 2023. Demikian juga Komisi Pemilihan Umum dengan terpaksa menerima Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden mendampingi calon presiden Prabowo Subianto. Demikian juga masalah akun Pupu Papa milik Gibran Rakabuming Raka sering lewat akun Pupu Papa menjelek-jelekkan keluarga Presiden Prabowo Subianto dengan menuding Prabowo Subianto pecatan militer, tetapi dapat uang pensiun dari uang negara. Masuknya pecatan militer tidak dapat uang pensiun dari uang negara, merupakan perbuatan melanggar hukum, menuding anaknya laki-laki kebenci-bencian, dan juga menuding Prabowo Subianto cerai dari istrinya Titik Soeharto yang tidak bisa membina keluarganya. Akibatnya Presiden Prabowo Subianto sangat marah karena nama baiknya jatuh di mata aparat negara dan masyarakat umum yang merupakan perbuatan penghinaan yang melanggar pasal 310 KUHP
ancaman hukumannya selama 9 bulan penjara, dan Prabowo Subianto dapat melaporkan Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden kepada pihak kepolisian untuk diusut sesuai perbuatannya hingga mendapat hukuman dari hakim pengadilan sesuai perbuatannya. 2. Masalah kasus Jarod Richard yang sering disorotin warga di Sisen terkait penggeledahan atas rumah Jarod Richard yang ditemukan uang sebesar 894 miliar dan emas 51 kg, seluruhnya mencapai 1 triliun. Padahal uang yang diberikan Ronald Tanur lewat pengacaranya Lisa Rahmat hanya 1 miliar. Berarti selama ini banyak minta bantuan keringanan hukuman Hakim Agung lewat Jarod Richard untuk mencari Hakim Agung yang dapat memberikan hukuman bebas kepada terdakwa Ronald Tanur atas pembunuhan pacarnya dengan imbalan untuk Hakim Agung sebesar 5 miliar per orang dan untuk Jarod Richard sebesar 1 miliar sebagai makelar. Lalu Ronald Tanur lewat pengacara Lisa Rahmat memberikan uang tersebut kepada Jarod Richard. Selanjutnya Jarod Richard menghubungi Hakim Agung tersebut, kemudian Majelis Hakim Mahkamah Agung menjatuhkan hukuman selama 5 tahun kepada Ronald Tanur. Selanjutnya putusannya dikirim kepada jaksa penyidik Kejaksaan Negeri Surabaya. Selanjutnya memasukkan Ronald Tanur ke lembaga pemasyarakatan untuk menjalani hukumannya selama 5 tahun sebagai pelaksanaan putusan Hakim Mahkamah Agung. Setelah perkara masalah umur 2, masalah dan akun Pupu Papa milik Gibran Rakabuming dan masalah Jarod Richard dialihkan tersangka Tom Lembong. Semua pemberitaan di publik sudah jarang yang muncul ke media sosial. Dengan demikian amanlah kasus Gibran Rakabuming dari pemberitaan, termasuk kasus Jarod Richard. Tidak muncul lagi kejelekan-kejelekan para hakim di Pengadilan Negeri Surabaya dan Hakim Mahkamah Agung ke permukaan atau di tengah-tengah masyarakat. Sekarang yang sering muncul di YouTube atau media sosial terkait Tom Lembong dengan berbagai tudingan berupa Tom Lembong dijadikan tersangka terkait impor gula putih sebanyak 105.000 ton, berakibat negara mengalami kerugian sebesar 400 miliar. Ada juga tudingan Tom Lembong dijadikan tersangka padahal alat buktinya belum ada. Banyak mahasiswa dan para pengamat tidak setuju Tom Lembong jadi tersangka. Sekarang masyarakat mulai mencerca Kejaksaan Agung ditetapkannya Tom Lembong jadi tersangka. Selain mengalihkan isu masalah umur dan akun Pupu Papa dan masalah Jarod Richard yang menggeledah rumahnya dengan menemukan uang sebesar 894 miliar dengan emas 51 gram, seluruhnya 1 triliun, juga ingin menjatuhkan Tom Lembong karena akan membentuk partai politik bersama mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Karena mantan pejabat tinggi menginginkan Tom Lembong masuk penjara agar tidak jadi membentuk partai politik. Bila Tom Lembong bersama mantan Gubernur DKI Anies Baswedan sampai berhasil membentuk partai politik, bisa nanti menghambat Gibran Rakabuming sebagai wakil presiden. Sehingga sejak saat ini Tom Lembong dijadikan sebagai tersangka. Dengan demikian Tom Lembong tidak ikut membentuk partai politik. Dengan demikian amanlah Gibran Rakabuming bisa terpilih nanti menjadi presiden tahun 2029 nanti. Harapan saya, walaupun dialihkan isu akun Pupu Papa dan masalah umur belum memenuhi syarat minimal 40 tahun sebagai wakil presiden atas Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden dan Jarod Richard menemukan uang hasil korupsi di rumahnya sebesar 894 miliar dan emas 51 kg. Bila menemukan minimal 2 alat buktinya, harus ditetapkan sebagai tersangka untuk diselesaikan sesuai
aturan hukum hingga hakim menjatuhkan hukumannya sesuai perbuatannya. Demikian sebaliknya kalau benar Tom Lembong tidak ada alat buktinya melakukan korupsi atas impor gula putih semasa menjabat Menteri Perdagangan agar Tom Lembong dibebaskan agar dapat menghirup udara segar di tengah-tengah masyarakat serta dapat mendirikan partai politik bersama Anies Baswedan. Sekian dan terima kasih.